di podcast Harmoni Musik. Saya kali ini ditemani oleh teman yang sangat pandai nih dalam bermain piano. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kansa Zafira Aska, bisa dipanggil Kansa. Halo Kansa, bagaimana kabarnya? Kabar aku baik, gimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Nah, kamu ini katanya nih sangat pandai dalam bermain piano. Ya, betul. Bagaimana perasaan kamu saat bermain piano? Yang pertama yang pasti senang, terus juga menghibur diri, merefleksikan diri gitu di saat lagi banyak tugas. Itu kita ngulangin waktu buat main piano, terus senang, happy. Sejak kapan sih kamu tertarik dalam piano tersebut? Sejak dari umur 9 tahun. 9 tahun itu kayaknya kelas 3 SD, mau naik kelas 4 SD. Nah, dalam bermain piano itu apakah kamu diajarkan oleh warga atau belajar sendiri dengan pelatih atau gimana? Kalau untuk piano, aku ada mengikuti les khusus juga, jadi diajarin sama pelatih tentunya. Kalau boleh tahu, gimana sih kamu belajar? Nah, untuk tempat lesnya itu aku belajar di Ardeval Suara Musik, tepatnya di Jalan Kemuning. Itu. Berarti dekat sini aja ya? Ya, dekat. Apa sih tantangan terbesar selama kamu les di sana? Yang pertama pasti itu kita membaca not balok sih, not balok di lagu klasik itu kan kita diajarkan untuk bisa membaca not balok yang gundul gitu. Dan yang juga kita murid itu ada dikasih target sama pelatih kita, jadi kita dikasih lagu nih 4 lembar, itu targetnya 1 bulan sampai 2 bulan itu kita harus selesai dan juga udah bisa menghafal. Berarti masalah terbesarnya adalah target ya Mbak. Nah, selain target nih, ada hal lain? Kalau hal lain ada, yang pasti itu konsisten kita latihan di rumahnya gitu juga. Kadang ada kesibukan lain, jadi latihan piano di rumah makin jarang. Itu sih menjaga konsisten. Apakah dalam les piano tersebut kamu merasa stres atau kayak berat gitu? Pasti stres ada, cuman stres itu bukan yang stres membawa enggak sih, di enjoy aja, dibawa nikmat gitu. Nah, kan waktu itu mungkin kamu pernah merasa stres dan berat nih. Bagaimana sih kamu caranya meredakan emosinya? Supaya kan kalau kita emosi pasti cara main kita berubah kan? Nah, bagaimana kamu mencari solusi? Yang pertama pasti aku nenangin diri dulu, dan aku mungkin bakal dengerin lagu-lagu juga supaya tenang. Setelah itu baru lanjut lagi nih, kalau sudah tenang kita lanjut pelan-pelan. Dan biasanya habis nenangin diri itu aku nggak langsung main piano yang targetan itu, enggak, tapi main lagu kesukaan kita gitu. Dari lagu yang ditargetkan. Oh, berarti ada nih lagu kesukaan kamu. Ada. Boleh kasih tahu nggak nih lagu terfavorit kamu selama bermain musik piano? Oke, jadi yang pertama itu ada dari Yuna, River Flows in You, yang kedua Cannot Day, dan yang ketiga The Entertainer. Oke. Kamu dari 9 tahun nih bermain musik. Apa sih yang membuat kamu terinspirasi? Kalau yang membuat terinspirasi bermain piano itu awalnya itu karena ngelihat kakak sepupu. Jadi waktu itu aku lagi berkunjung ke rumah kakak sepupu aku, dan kebetulan dia juga lagi latihan bermain piano di situ. Jadi aku tuh ngeliat dia kayak wah keren banget, dan aku juga merasa terhibur gitu. Jadi aku bayangin kayaknya kalau aku main piano juga wow gitu, bisa menghibur orang-orang dan juga bisa menghibur diri aku sendiri. Oh, berarti kakak sepupumu itu juga sangat pandai ya dalam bermain piano. Nah, selain kakak sepupumu, pasti ada dong artis yang menurut kamu, wah ini bermain piano sangat bagus nih, atau musisi lain lah. Ada yang pertama itu musisi pianis dari Indonesia, YouTuber Rian Kusuma.
Dan yang kedua itu dari Korea. Korea namanya Jichan Park. Dia masih kecil lah. Oke, dari kedua tersebut ya. Selain itu ada alat musik lain gak yang kamu suka selain piano? Wah, banyak. Yang pertama itu ada gitar listrik, terus yang kedua ada biola juga, gitar listrik sama gitar akustik. Ya, itu yang paling aku suka. Nah, kalau gitar, apakah kamu belajar mandiri atau bagaimana? Kalau untuk gitar ini baru-baru aja sih belajarnya, dan belajarnya ya mandiri lewat otodidak, lewat YouTube. Nah, kamu ini kan suka dengan alat-alat musik nih. Ya. Di sekolah, kamu mengikuti ekskul apa? Jadi aku di sekolah itu mengikuti dua ekskul. Yang pertama ada paduan suara dan juga ekskul band. Gitu. Dengar-dengar sih band pernah ada lomba ya. Ya. Apakah menurut kamu itu dalam perlombaannya seru atau tidak? Pertama seru dan juga menantang karena itu pertama kali untuk kami langsung tampil di panggung yang sebesar itu dan ditonton oleh para yang sudah ahli gitu. Berarti ada sedikit grogi ya? Ya, yang pasti ada. Oke, terima kasih Mbak Kansa atas pengalamannya dan inspirasinya. Dan terima kasih juga para penonton yang sudah menonton podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!